welcome to The Comic Standard. Di episode kali ini, kita akan membahas dan menceritakan alur cerita dari komik Avatar The Last Airbenders edisi tahun 2026. Cerita dibuka dengan visual yang kuat dari Suki dan 4 prajurit Kyoshi lainnya. Mereka berdiri dengan pose siaga penuh percaya diri, mengenakan sirah lengkap, riasan wajah ikoniknya, dan memegang kipas perang mereka dengan latar belakang kobaran api yang dramatis. Para prajurit Kyoshi akhirnya berlabuh di sebuah dermaga kayu di daratan utama. Sambil menurunkan barang bawaan dari perahu, Suki mencoba berinteraksi dan menanyakan arah kepada seorang kakek nelayan yang sedang duduk memancing di atas tiang kayu. Suki menyodorkan kepingan emas khas pulaunya sebagai alat tukar. Sang kakek awalnya kebingungan, namun saat menyadari identitas gadis-gadis di hadapannya adalah prajurit Kyoshi yang melegenda, raut wajahnya berubah menjadi sangat panik. Kakek itu lari terbirit-birit meninggalkan burung unta kudanya, sementara Suki dan teman-temannya hanya bisa menatap keheranan melihat reaksi tersebut. Prajurit Kyoshi kini melanjutkan perjalanan dengan menunggangi burung unta kuda sewaan melintasi hutan yang asri. Saat mereka beristirahat, mengasah senjata dan mengagumi kupu-kupu, raut wajah Suki tampak murung. Ia terlihat memikirkan reaksi ketakutan nelayan tadi terhadap kehadiran mereka. Rombongan tiba di desa Pebble Pond yang ramai. Namun kedatangan mereka tidak disambut hangat. Para penduduk desa justru membuang muka dan menatap mereka dengan penuh kecurigaan. Merasa diabaikan, Suki akhirnya berteriak frustrasi mencoba mencari perhatian warga. Penduduk desa mulai berkerumun dan menatap kelima gadis itu dengan raut wajah permusuhan dan penolakan. Di tengah ketegangan tersebut, seorang anak laki-laki tiba-tiba berlari kencang menerobos kerumunan. Anak itu tersandung, jatuh tersungkur, dan menjatuhkan kotak kayu yang dibawanya. Kotak kayu yang jatuh itu terbuka dan memunculkan kawanan hewan cumi-cumi sigung yang langsung menyemprotkan cairan berbau busuk ke arah warga. Kerumunan warga yang marah pun lari kocar-kacir. Di tengah kekacauan, Suki menolong anak laki-laki itu berdiri, yang kemudian memperkenalkan dirinya dengan antusias dan takjub melihat para prajurit Kyoshi. Anak laki-laki bernama Bun itu memandu Suki dan kawan-kawannya ke sebuah rumah besar milik pamannya yang kini dialihfungsikan sebagai markas militer. Di sana, mereka masuk dan memberi hormat kepada Jenderal Andal, seorang komandan wanita pasukan kerajaan bumi. Jenderal Andal menatap para prajurit Kyoshi dengan tatapan meremehkan karena usia mereka yang masih remaja. Ia bahkan menunjukkan luka bekas sayatan di lengannya untuk memperingatkan betapa brutalnya perang. Namun, melihat keteguhan hati di wajah Suki yang menolak menyerah, sang jenderal akhirnya luluh, tersenyum dan menerima bantuan mereka. Jenderal Andal memberikan pengarahan strategi di depan sebuah peta, menunjuk target operasi mereka, sebuah pos terdepan Megara Api. Suki dan pasukannya menunduk hormat, menyatakan kesiapan mereka untuk bergabung dalam penyerangan esok hari. Pada malam harinya, prajurit Kyoshi dijamu makan malam yang hangat oleh orang tua Bun. Di meja makan, Bun tampak sangat hiperaktif dan mengepalkan tangannya ke udara, memperlihatkan ambisinya untuk ikut bertempur keesokan harinya, yang langsung memicu kekhawatiran di wajah Suki. Untuk membuktikan bahwa medan perang bukan tempat bermain, salah satu prajurit bernama Mira menantang Bun. Bun melompat menyerang dengan semangat menggunakan tongkat kayunya, tetapi dengan satu sabetan kipas yang sangat santai, Mira berhasil menjegal kaki Bun hingga anak itu jatuh tersungkur. Malam semakin larut. Di dalam kamar yang hanya diterangi cahaya lilin, para prajurit Kyoshi berdebat dengan wajah tegang mengenai nasib Bun. Mereka berdiskusi apakah harus mencegah anak itu ikut campur, sementara Suki duduk merenung dalam kebimbangan yang dalam. Fajar akhirnya menyingsing. Prajurit Kyoshi bersiap dengan mengenakan baju zirah dan melukis wajah mereka dengan riasan ikonik kebanggaan mereka. Di momen ini, teman-temannya menatap Suki dan memintanya untuk mengambil ketegasan sebagai seorang pemimpin. Jenderal Andal memberitahu Bun mengenai permintaan Suki. Bun langsung memprotes dengan raut wajah kecewa, menolak untuk ditinggalkan. Sang jenderal akhirnya tersenyum bangga pada Bun dan memberikan izin resmi bagi anak itu untuk ikut di garis depan. Ketegangan memuncak ketika Jenderal Andal menunjuk ke arah prajurit Kyoshi dan memberikan perintah yang mengejutkan. Ia menginstruksikan mereka untuk menghapus riasan wajah serta menyimpan kipas dan senjata tradisional mereka. Suki terlihat sangat terkejut dan sempat menolak dengan keras, namun akhirnya terpaksa mengalah dan menunduk pasrah demi bisa berjuang bersama pasukan. Sebuah panel emosional memperlihatkan kelima wajah prajurit Kyoshi yang kini bersih tanpa riasan. Mereka terlihat kehilangan identitas dan murung.
Pasukan pun mulai berbaris meninggalkan desa, diiringi lambaian tangan riang dari Bun, yang sangat kontras dengan ekspresi ketakutan dan pelukan cemas dari kedua orang tuanya. Di tengah perjalanan menuju medan tempur, rombongan Jenderal Andal berpapasan dengan pasukan yang baru saja kembali dari garis depan. Jenderal Andal mengangkat tangannya, memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan memberi jalan bagi para prajurit yang kembali. Raut wajah Suki dan teman-temannya seketika berubah menjadi syok dan dipenuhi kengerian. Mereka menyaksikan secara langsung realitas perang yang brutal. Para prajurit yang berjalan melewati mereka tampak sangat kelelahan, dengan tubuh yang dibalut perban dan berlumuran darah. Kengerian memuncak saat sebuah gerobak ditarik melewati Suki, membawa seorang prajurit yang terbaring kaku dengan luka sangat parah. Di kejauhan, kepulan asap hitam pekat dari medan perang mulai terlihat memenuhi langit. Suki menatap lurus ke depan dengan raut wajah tegar yang menyembunyikan kecemasannya, siap menyongsong api peperangan. Komik bagian pertama ini pun ditutup dengan pasukan yang terus berbaris maju. Dan begitulah teman-teman, akhir dari bagian pertama perjalanan epik Suki dan prajurit Kyoshi di daratan utama. Kenyataan pahit harus mereka telan. Bukannya disambut sebagai pahlawan, mereka justru dipaksa melepaskan satu-satunya hal yang menjadi identitas dan kebanggaan mereka, riasan wajah dan senjata leluhur mereka. Suki harus membuat pengorbanan besar demi membuktikan bahwa pasukannya layak berjuang bersama kerajaan bumi. Namun, ancaman yang sebenarnya baru saja dimulai. Pemandangan mengerikan dari para prajurit yang terluka parah, serta kepulan asap hitam pekat di kejauhan, menjadi peringatan keras bahwa medan perang bukanlah tempat bermain. Ini adalah hidup dan mati. Terlebih lagi, nasib Bun, anak laki-laki polos yang tanpa ragu ikut berbaris menuju bahaya, kini berada di ujung tanduk. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan keputusan Jenderal Andal yang memaksa prajurit Kyoshi membuang identitas mereka demi keseragaman militer? Dan menurut kalian, apakah Suki dan kawan-kawannya bisa bertahan hidup dan melindungi Bun di garis depan tanpa menggunakan kipas perang andalan mereka? Coba tulis pendapat dan teori kalian di kolom komentar di bawah. Aku sangat penasaran ingin membaca pemikiran kalian. Karena komik ini masih berstatus to be continued alias bersambung, pastikan kalian sudah klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian jadi yang pertama tahu saat aku membahas kelanjutan nasib Suki di bagian kedua nanti. Terima kasih sudah menemani perjalanan cerita kali ini. Sampai jumpa di medan pertempuran berikutnya.